Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Data Mining ingin menjelaskan sedikit tentang hasil kami dari mempelajari metode klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Metode klasifikasi adalah sebuah metode dari data mining yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data instance berdasarkan sekumpulan atribut-atribut dari data tersebut. Algoritma naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema naive Bayes memiliki rumus probabilitas H berdasarkan kondisi X sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis H dan dikali probabilitas hipotesis H dibagi probabilitas X sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis H dikali probabilitas H dan dibagi probabilitas X. Kelebihan dan kekurangan algoritma naive Bayes. Kelebihannya ada dua, yakni mudah diimplementasikan dan hasil baik dalam banyak kasus. Kelemahannya adalah tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Dan mengonsumsikan variabel bebas. Tahapan algoritma naive Bayes. Yang pertama yakni baca data training, setelah itu hitunglah jumlah dan probabilitas. Namun apabila data numerik maka cari nilai min dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan data numerik. Setelah itu nilai probabilitas dengan cara menghitung jumlah data sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Selanjutnya mendapatkan nilai dalam tabel min, standar deviasi, dan probabilitas. Selanjutnya yaitu skema naive Bayes. Di sini flowchartnya dijelaskan. Pertama yaitu start atau mulai. Yang selanjutnya yaitu membaca data training atau membaca data latih. Langkah selanjutnya yaitu memilih apakah di sini data termasuk numerik. Jika ya, maka menggunakan rumus numerik. Langkah selanjutnya yaitu jika ya, maka menghitung min tiap parameter atau menghitung rata-rata tiap parameter. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung standar deviasi tiap parameter. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel min dan standar deviasi. Setelah itu didapatkan solusi. Jika data bukan numerik, maka di sini memilih tidak. Jadi di sini data termasuk nominal. Langkah untuk selanjutnya yaitu jika tidak, maka jumlah dan probabilitas, maksudnya yaitu menghitung nilai setiap atribut yang sudah terkategori dan menghitung probabilitas, yaitu dimana setiap nilai yang sudah terkategori tadi dibagi dengan total seluruh atribut dari setiap atribut yang ada. Untuk langkah selanjutnya yaitu tabel probabilitas. Di sini maksudnya yaitu penerapan hasil dari langkah sebelumnya, yaitu diterapkan di data uji. Setelah itu didapatkan solusi dan diakhiri atau stop. Kita di sini mempunyai contoh
tentang data asuransi bank, yakni sumber datanya dari jurnal penerapan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasi data nasabah asuransi oleh Bustomi, dosen teknik informatika Universitas Maliku Saleh. Di sini kami mempunyai data latih 18 dan data uji, yakni ada 2. Untuk data uji kami ambil dari nomor 3 dan nomor 16. Di sini kami akan membuktikan apakah klasifikasi ini termasuk benar atau tidak. Maksudnya yaitu yang pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label, yaitu mencari probabilitas di mana nilainya ada lancar, kurang lancar, dan tak lancar. Untuk lancar ada 8 dibagi dengan total dataset yaitu ada 18 sehingga menghasilkan 0,444444. Untuk probabilitas kurang lancar ada 4 bagi 18 sama dengan 0,22222, dan untuk yang tidak lancar ada 6 dibagi dengan 18 hasilnya 0,333333. Yang selanjutnya yaitu mencari probabilitas. Di sini terdapat beberapa atribut yang dihitung probabilitasnya. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Untuk atribut jenis kelamin terdapat 2 nilai yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dengan nilai label lancar terdapat 4. Untuk perempuan dengan nilai label lancar juga ada 4. Setelah itu ditotal. Begitupun seterusnya. Untuk nilai kurang lancar dihitung dari laki-laki dan perempuan, tidak lancar juga dihitung laki-laki dan perempuannya. Setelah itu ditotal. Setelah itu dicari probabilitasnya. Untuk lancar di sini hasilnya untuk laki-laki yang lancar hasilnya 0,5 didapat dari nilai atribut lancar laki-laki. Di sini ada 4 lalu dibagi dengan total. Di sini tertulis 8 sehingga 4 bagi 8 sama hasilnya yaitu 0,5. Begitupun dengan yang perempuan ada 4 lalu diper 8 sehingga hasilnya 0,5. Begitupun dengan probabilitas kurang lancar dan tidak lancar. Selanjutnya yaitu menghitung untuk probabilitas atribut usia. Setelah itu menghitung probabilitas atribut status, pekerjaan, penghasilan, masa asuransi, dan cara pembayaran. Setelah kita mengetahui dari seluruh probabilitas per variabel yang ada pada data nasabah asuransi bank, maka selanjutnya kita kalikan semua label yang lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Sebagai contoh, terdapat nasabah yang bernama Rosida, jenis kelamin perempuan, usianya 20-29 tahun, status kawin, pekerjaan pegawai swasta, penghasilan kurang lebih 25 juta. Masa asuransi 5-10 tahun, cara pembayaran triwulan, klasifikasinya tidak lancar. Kita akan mengetahui apakah klasifikasi tidak lancar ini betul atau tidak. Selanjutnya kita hitung label yang memiliki label lancar. Perempuan, probabilitas perempuan yang lancar yakni 0,5 dikali probabilitas 20-29 tahun yang lancar yakni 0,25 dikali probabilitas kawin yang lancar yakni 0,5 dikali dengan probabilitas pegawai swasta yang lancar yakni 0 dikali probabilitas
penghasilan yang kurang dari 25 juta yang lancar yakni 0,5 dikali probabilitas 5-10 tahun yang lancar yakni 0,25 dikali dengan probabilitas cara pembayaran yang triwulan yang lancar yakni 0,375 dan dikali dengan probabilitas lancar yakni 0,444 dan hasilnya yakni sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari label yang kurang lancar. Untuk probabilitas perempuan yang kurang lancar yakni 0,5 dikali probabilitas 20-29 tahun kurang lancar yakni 0,25 dikali dengan probabilitas kawin yang kurang lancar yakni 1 dikali pegawai swasta yang kurang lancar yakni 0 dikali dengan probabilitas kurang dari 25 juta kurang lancar yakni 0,75 dikali dengan probabilitas 5-10 tahun yang kurang lancar yakni 0,25 dikali dengan probabilitas triwulan kurang lancar yakni 0,25 dan dikali dengan probabilitas kurang lancar yakni 0,2222 yang menghasilkan nilai sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari dari label yang tidak lancar. Yang pertama yakni probabilitas perempuan tidak lancar yakni 0,333 dikali probabilitas 20-29 tahun tidak lancar 0,33 dikali dengan probabilitas kawin tidak lancar yakni 0,83 dikali dengan probabilitas pegawai swasta tidak lancar yakni 0,33 dikali dengan probabilitas kurang dari 25 juta tidak lancar yakni 0,5 dikali dengan probabilitas 5-10 tahun tidak lancar yakni 0,16667 dikali dengan probabilitas triwulan yang tidak lancar yakni 0,16667 dikali dengan probabilitas tidak lancar yakni 0,333 yang menghasilkan nilai yakni 0,0001429. Dari hasil yang sudah dihitung dari label lancar, kurang lancar, dan tidak lancar, kita bandingkan terlebih dahulu hasilnya. Dari hasil di atas terlihat bahwa nilai probabilitas tertinggi yakni ada pada kelas yang tidak lancar, sehingga dapat disimpulkan bahwa status nasabah Rosida tersebut termasuk dalam klasifikasi tidak lancar. Jadi klasifikasi yang sudah ada di atas berarti bernilai benar bahwa Rosida termasuk klasifikasi yang tidak lancar. Untuk contoh yang kedua yakni dengan nasabah sebagai data berikut yakni nama Rahmat Saputra, jenis kelamin laki-laki, usia 30-40 tahun, statusnya belum kawin, pekerjaannya wira swasta, penghasilannya kurang dari 25 juta, masa asuransinya 11-15 tahun, cara pembayarannya semesteran, klasifikasi lancar. Dan di sini kita akan membuktikan apa benar klasifikasi dari Rahmat Saputra termasuk dari lancar. Sama dengan cara di atas, yakni kita kelompokkan terlebih dahulu label-label yang lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Untuk dari hasil ini yang lancar yakni 0,0048882813 dan yang kurang lancar yakni 0 dan yang tidak lancar yakni menghasilkan nilai 0,00342936. Dari hasil label lancar, kurang lancar, dan tidak lancar, kita bandingkan hasil dari nilainya semuanya, bahwa disimpulkan bahwa nilai probabilitas tertinggi yang ada pada Rahmat Saputra yakni pada kelas lancar, sehingga dapat disimpulkan bahwa status nasabah Rahmat Saputra termasuk dalam klasifikasi lancar. Kali ini kita akan bahas tentang implementasi pada RapidMiner. Pertama-tama ya, langsung saja implementasi pada RapidMiner. Pertama, langkah yang harus kita lakukan yakni buka RapidMiner-nya. Kita buka. Setelah terbuka, nanti ada beberapa pilihan.
kita pilih yang blank untuk project baru kita. Nah, klik blank. Setelah itu akan terdapat lembar kerja kosong yang akan kita lakukan untuk memproses data. Step selanjutnya, pilih Read Excel karena file yang akan kita gunakan berformatkan Excel. Read Excel, kita drag lagi, ada 2 karena nantinya akan digunakan untuk data latih dan juga data uji. Setelah kita drag, lalu kita import file Excel-nya. Yang pertama data latih, lalu di next, kita next, dan step ketiga jangan lupa label finish. Dan yang kedua kita import juga, kita cari filenya, data uji, next, dan klasifikasi kita jadikan label juga seperti step yang pertama tadi, finish. Setelah kita import keduanya, langkah selanjutnya, karena di sini kita menggunakan teorema naive Bayes, maka langkah keempat kita pilih naive Bayes. Kita cari, kita ketikkan saja di kolom ini naive. Nah, ini naive Bayes, kita drop. Nah, setelah di drop, lalu selanjutnya setelah kita selesai memilih naive Bayes, kita pilih apply model. Ketikkan saja apply model. Nah, langkah selanjutnya kita menghubungkan yang pertama Read Excel ke naive Bayes, lalu Read Excel yang kedua pada apply model, outputnya di unik, dan naive Bayes ke apply model. Setelah itu apply model kita hubungkan juga agar nanti untuk mendapatkan hasil akhir. Setelah selesai disambungkan, lalu kita run, kita klik run. Nantinya akan muncul data 2 nasabah seperti yang terdapat pada PowerPoint yang dijelaskan sebelumnya atas nama Rosida dan Rahmat dengan klasifikasi Rosida tidak lancar dan Rahmat lancar, maka selesailah penerapan pada RapidMiner.